Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan micro teaching beserta dengan hasil analisis yang telah saya buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Masito dengan NIM 1262052110022 dari kelas PGMI 5D, mata kuliah pembelajaran IPS di SD atau MI, dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan Mbak Latif memimpin doanya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai.
Coba kalian tunjukkan mana yang produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, kalau ini kegiatan produksi, ini memproduksi sepatu, ini memproduksi minyak, dan ini memproduksi tempe. Dan distribusi dari produksi sepatu didistribusikan ke sini, minyak didistribusikan ke supermarket, dan tempe didistribusikan ke pedagang-pedagang lain. Dan konsumsi dari pabrik dikonsumsi oleh orang pembeli paket. Dari minyak dari supermarket dikonsumsi oleh pembeli, dan dari pedagang dikonsumsi oleh Mbak Dewi. Baik, itu tadi pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mbak Ani, Di tempat duduk siap, berdoa mulai, berdoa selesai. sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas analisis pembelajaran yang telah saya lakukan. Identifikasi dan analisis dari praktik microteaching. Kelebihan microteaching sudah dilakukan berdasarkan modul yang dibuat. Strategi yang digunakan tidak hanya ceramah saja, melainkan tanya jawab sebagai umpan balik, penugasan, dan praktik. Media yang digunakan menarik dan mudah dipahami siswa. Terdapat beberapa cara penilaian seperti tanya jawab, presentasi, praktik, dan sebagainya. Interaksi guru dan siswa terlihat aktif. Kekurangan, guru bisa melakukan variasi ice breaking jika siswa mulai bosan, dan terkadang siswa ada yang masih berbicara sendiri saat guru menjelaskan. Kemudian teori-teori psikologi yang diterapkan dalam situasi pembelajaran untuk mendukung keberhasilan semua siswa, yaitu teori behavioristik, kognitif, humanisme, dan konstruktivisme. Umpan balik diberikan oleh guru setiap isi materi yang penting supaya terus mudah diingat dan diberikan di awal, tengah, dan akhir pembelajaran. Jadi tidak hanya di akhir saja. Pada microteaching sudah dilaksanakan cukup baik. Dalam proses belajar, guru terus melakukan pendekatan pada siswa supaya pembelajaran yang dilakukan tidak redup. Kemudian perilaku kerjasama antara guru dan siswa terus berjalan. Guru bisa membuat siswa kreatif melalui media pembelajaran yang sesuai dengan modul. Sekian video pembelajaran dan analisis yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.